Selamat pagi para pemirsa, di mana saja saudara berada. Kita berjumpa kembali dalam program Renungan Pagi Jemaat Argapura. Sebelum kita mendengarkan akan renungan pada pagi ini, kita tunduk kepala dan berdoa. Bapa di surga, pagi ini kami datang kepada Engkau. Kami bersyukur untuk kehidupan yang Kau berikan pada hari ini. Kami akan awali dengan mendengarkan akan firman Tuhan. Biarlah Engkau akan mengirimkan roh-Mu dari surga, agar firman ini menjadi berkat dan pengharapan kami dalam iman kami di sepanjang hari ini. Hamba penuh kekurangan dan dosa, Tuhan layakan untuk menyampaikan kabar baik ini dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Judul renungan kita pada pagi ini, tanggal 20 Oktober 2020, pemberian pahala. Diawali dalam firman Tuhan dalam Matius pasal 6 ayat 27. Sebab anak manusia datang dalam kemuliaan Bapanya, diiringi dengan malaikat-malaikatnya pada waktu ia membalas setiap orang menurut perbuatannya. Berbicara tentang pemberian pahala, saat kedatangan Kristus yang kedua kali, kita dihadapkan kepada dua kelompok yang berbeda dengan upah yang berbeda. Yang satu untuk mendapatkan upah kematian yang kekal, dan yang kedua untuk mendapatkan hidup yang kekal. Namun saat ini renungan kita berbicara khusus kepada kelompok yang mendapatkan kehidupan yang kekal. Upah bagi mereka untuk mendapatkan hidup yang kekal harus melewati satu fase yang dinamakan, yaitu pengadilan pemeriksaan. Dalam renungan kita, dia menuliskan bahwa pekerjaan pengadilan pemeriksaan dan penghapuskan dosa dilaksanakan sebelum kedatangan Kristus yang kedua kali. Mengapa demikian? Karena Yesus membutuhkan suatu umat yang layak untuk diselamatkan. Ia datang kali yang kedua dan itu harus selesai sebelum kedatangannya yang kedua kali. Karena itu dalam 1 Petrus pasal 4 ayat 17, bagian yang pertama, dia katakan, karena sekarang telah tiba saat penghakiman dimulai, dan pada rumah Allah sendiri yang harus pertama-tama dihakimi. Berbicara tentang rumah Allah, berbicara tentang satu umat Allah. Satu umat yang disiapkan untuk mendapatkan pahala, yaitu hidup yang kekal. Bagaimana untuk kita bisa memahami semuanya ini? Kita bersyukur pada Tuhan karena Allah memberikan Bait-Nya yang kudus di tengah-tengah umat yang berdosa ini, untuk dapat diberikan waktu belajar lebih banyak lagi tentang rencana Allah, lebih khusus tentang pahala yang disediakan Tuhan bagi mereka. Bait yang kudus ini kita belajar di atas dunia ini tentang hal itu. Pada waktu dalam kita awali akan pelajaran tentang pahala ini, di mana dari berbagai aspek atau tata upacara yang ada di Ka'bah itu hanya terbagi dalam dua bagian besar, yaitu upacara harian dan upacara tahunan. Berbicara tentang pemberian pahala, kita bicara lebih khusus kepada upacara tahunan. Upacara tahunan ini dalam Bait Kudus itu dikenal dengan upacara grafirat atau upacara pendamaian. Di hari grafirat atau hari pendamaian ini, seperti dalam Imamat pasal 16 ayat 20 dan Imamat pasal 16 ayat 16 sampai 18, di mana itu dilaksanakan oleh seorang imam besar yang telah menghususkan dirinya. Dia telah menyucikan akan dirinya untuk melaksanakan upacara pendamaian ini. Itu melambangkan, imam besar ini melambangkan akan Kristus sendiri. Di mana
Kristus akan bertugas untuk mendamaikan akan manusia dengan Bapanya. Upacara perdamaian ini dilaksanakan dengan dia mengundi akan 2 kambing yang disiapkan. Dan kambing ini dalam Imamat pasal 16 ayat 20, ayat 16 sampai 18, dan 2 Korintus pasal 5 ayat 19, di mana diadakanlah upacara korban penghapus dosa. Pada waktu upacara ini dilaksanakan, saya ingin lebih fokus kepada tuntutan untuk adanya kekudusan, adanya pengampunan dosa yang diinginkan bagi umat Tuhan yang dilaksanakan oleh imam besar ini. Upacara akan hari pendamaian ini dilaksanakan dengan dia memilih akan kambing dan domba seperti tadi saya telah menjelaskan itu. Dan setelah itu dia mengorbankan akan domba yang satu setelah dia membuang undi, dan yang satu dia melepaskan akan domba itu. Mengapa yang satu harus dikorbankan? Karena itu melambangkan akan Kristus yang mati. Dan mengapa yang satu itu dibebaskan? Karena dia katakan bahwa upah dosa adalah maut. Tetapi dalam Ibrani pasal 9 ayat 22, dia katakan tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan. Korban atau maut atau kematian hanya dapat mendapatkan akan kehidupan melalui penumpahan darah. Jadi kambing yang satu itu dilambangkan Kristus, dia harus mati untuk menebuskan akan manusia mendapatkan pengampunan terhadap dosa-dosa mereka. Hari pendamaian itu diakhiri pada petang harinya. Segala sesuatu itu dikesampingkan dan dilaksanakanlah upacara yang kudus ini. Pada hari itu, setelah waktunya lewat dalam upacara pendamaian itu, maka mereka bersukaria, mereka berpesta karena mereka telah diampuni akan dosa-dosa mereka. Kristus benar, dia tidak memaafkan akan dosa. Tetapi dia telah memperhitungkan ada 3 hal penting pada saat ini yang perlu kita ketahui bersama. Seseorang itu dia mendapatkan akan pengampunan bila dia menyesal terhadap dosa-dosanya dan dia mempercayai akan Tuhannya dan dia mendapatkan akan pengampunan, maka dia dikatakan layak untuk mendapatkan pengampunan itu. Dalam pelajaran kita, dalam renungan ini pada pagi hari ini, dia katakan bahwa aku mengenal nama-nama mereka dan mengukir akan nama-nama mereka di telapak tanganku. Di dalam kita punya pelajaran pada saat ini, dia ceritakan bahwa nama-nama mereka ini tercatat dengan baik di setiap dalam catatan Tuhan dalam buku kehidupan. Berbicara tentang buku kehidupan adalah berisi nama-nama semua orang yang pernah mengambil bagian di dalam pelayanan mereka. Dan Yesus berkata dalam Lukas pasal 10 ayat 20, tetapi bersukacita karena namamu ada terdaftar di surga. Paulus berbicara tentang bagaimana nama-nama yang tercantum dalam kitab kehidupan ini diperhitungkan dan tidak terlewatkan oleh Tuhan. Sebuah kitab peringatan juga ditulis di hadapan Tuhan, di mana tercatat segala perbuatan baik dari orang-orang yang takut akan Tuhan. Dan mereka mengakui akan iman mereka. Nehemia mengungkapkan bahwa, ya Allahku, ingatlah padaku, jangan engkau menghapuskan segala perbuatan
bukti yang telah kulakukan terhadap rumahmu dan segala pelayananmu. Kita bersyukur, berterima kasih sekali lagi yang tadi telah saya sampaikan bahwa kita boleh belajar daripada Ka'bah ini, dari hari pendamaian itu, di mana terjadilah pekerjaan, pengadilan, dan pemeriksaan. Pada upacara Bait Suci, imam besar itu sekali lagi mengadakan akan pendamaian bagi orang-orang Israel di waktu itu. Dan itu juga dilakukan untuk setiap orang yang percaya akan dia di waktu seperti ini. Standar pengadilan yang diberikan oleh Tuhan adalah hukum Allah. Karena hukum Allah adalah standar tabiat dan kehidupan manusia. Dan itu digunakan pada hari penghakiman. Raja Salomo katakan, takutlah akan Allah, berpeganglah pada perintah-perintahnya, karena itulah kewajiban setiap orang. Penghakiman ini dilakukan oleh Tuhan untuk dapat menunjukkan kepada dunia bahwa nama-nama tersebut layak untuk diselamatkan. Sementara kitab-kitab catatan itu dibuka di surga, maka kehidupan semua orang yang percaya kepada Kristus itu diperiksa kembali di hadapan Tuhan. Dan pengantara itu membawa perkara orang-orang masing-masing ini di setiap generasi yang berurutan, dan mereka dapat melihat bahwa setiap nama yang disebutkan, setiap perkara yang diperiksa dengan teliti, nama-nama yang diterima itu berkenan di hadapan Tuhan. Kita bersyukur, berterima kasih karena Allah kita Allah yang sangat luar biasa, yang mempercayai akan anaknya yang tunggal untuk dapat menjadi pendamai terhadap manusia dan Allah itu sendiri. Pada waktu telah ia ditentukan, setelah genap waktunya, maka semua orang yang pernah mengambil nama Kristus bagi dirinya harus melalui penyelidikan yang teliti, baik yang hidup maupun yang sudah meninggal, harus dihakimi menurut perbuatan berdasarkan apa yang tertulis. Dalam renungan kita ini juga menunjukkan bukan hanya berbicara tentang orang yang hidup, tetapi berbicara juga tentang orang yang mati. Orang yang mati di dalam Tuhan, mereka juga memiliki catatan yang tidak terlewatkan, di mana Tuhan memperhitungkan akan mereka, memberikan akan perdamaian antara dia dengan Bapanya yang di surga. Sekali lagi, dia katakan, aku mengenal nama-nama mereka, aku telah melukiskan mereka di telapak tanganku. Dan dalam Mazmur pasal 51 ayat 19, Tuhan kiranya menghardik engkau, karena engkau hai iblis, yang memiliki Yerusalem, kiranya Tuhan menghardik engkau. Ini menunjukkan bahwa intervensi Tuhan dalam proses pendamaian ini berlangsung oleh sebab Allah rindu untuk menjaga akan umatnya terhadap pahala yang disediakan, yang dia berikan bagi mereka. Pekerjaan penghakiman atau pemeriksaan ini dan penghapusan dosa-dosa ini harus sekali lagi diselesaikan sebelum kedatangan Kristus yang kedua kali. Dan orang-orang sekali lagi yang hidup, yang mati, tercatat dalam buku kehidupan itu. Secara khusus mustahil untuk mereka boleh mendapatkan akan pendamaian itu. Tetapi pengorbanan Kristus, pengorbanan domba yang diberikan dari pelajaran Ka'bah itu mengarahkan, menunjukkan kepada setiap orang bahwa mereka dapat layak karena mereka telah diampuni dari pengorbanan yang diberikan oleh Tuhan. Puji Tuhan, hari ini kita bersyukur karena setiap orang yang setia kepada Tuhan, setiap orang yang telah melayani Tuhan,
Setiap orang yang telah memberikan hidupnya bagi Tuhan, dari kehidupannya di atas dunia ini, Allah telah mencatat dengan teliti. Allah telah mencatat dengan tepat. Allah telah memberikan akan perdamaian baginya untuk menolong dia dapat berdiri bersama dengan Allahnya di tepi laut kaca. Kiranya menjadi berkat bagi kita semua, dan kiranya kita akan tetap setia menjaga akan upah yang disediakan Tuhan, yaitu melalui iman kita, melalui hubungan kita dengan Tuhan. Dan biarlah kita dapat katakan amin bagi kemuliaan akan namanya. Tuhan memberkati kita di hari ini dalam seluruh aktivitas kita. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Kita tunduk kepala dan berdoa. Bapa di surga, terima kasih, puji Tuhan. Oleh sebab pada pagi ini, sebelum kami memulaikan akan aktivitas kami, melihat setiap berkat Tuhan di pagi ini, kami boleh dapat merenungkan dan mendengarkan akan suara Tuhan. Biarlah suara Tuhan melalui renungan pagi ini akan menjadi berkat bagi kami semua. Biarlah kami boleh diberkati, kami boleh diperbaharui, kami boleh tetap didamaikan bersama dengan Tuhan. Kami juga boleh dapat melihat dan menghargai pengorbanan Tuhan bagi kami. Terpuji akan nama Tuhan, memberkati kami semua dalam seluruh aktivitas dan kehidupan kami di sepanjang hari ini. Memberkati akan setiap anak Tuhan yang mau menyampaikan akan permohonan mereka sepanjang hari ini. Biarlah Tuhan akan mendengar dan menjawab. Terpuji-puji nama Tuhan. Biarlah kasih karunia dari Allah Bapa, damai sejahtera dari Yesus Kristus, persekutuan Roh memberkati kita semua dalam nama Tuhan Yesus. Amin.